Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati bersama dengan saya Pendeta Lim Supianto. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang studi gitu ya, studi di luar negeri. Kita tahu ada banyak orang tua yang merindukan anaknya menempuh pendidikan yang baik. Nah, kali ini ada seorang tamu kita yang memang selama ini bergelut sebagai konsultan lah yang mengarahkan anak-anak sekolah di luar negeri. Saya akan memperkenalkan tamu kita yaitu Ibu Yurika Sugiono. Apa kabar Yurika? Baik Pak Lim, makasih. Pak Lim apa kabar? Baik, puji Tuhan. Terima kasih loh, Anda sangat sibuk tapi berkenan jadi tamu kami di podcast Bukti Buka Hati. Iya, terima kasih. Saya juga senang Pak Lim bisa diundang ke sini untuk bicara-bicara sama Pak Lim. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali kalau ada setiap jemaat yang saya undang sebagai tamu itu selalu berkenan gitu aja. Gitu ya Pak. Jadi tidak boleh menolak. Nah, Yurika boleh cerita sedikit nggak tentang profesi Anda sebagai apa ini? Katakanlah konsultan pendidikan. Education consultant. Jadi saya sudah jadi education consultant kurang lebih hampir 20 tahun Pak Lim. Wow. Sudah hampir 20 tahun. Terus jadi saya ngirim ke berbagai negara ya. Mulai paling dekat itu ada Singapura, kemudian Malaysia, kemudian saya kirim ke New Zealand, Australia, Amerika, Kanada. Wah, berarti banyak negara lah ya. Iya. Cuman the last 10 years, 10 tahun terakhir saya nekuni hanya New Zealand aja. New Zealand aja. Kenapa? Apa memang New Zealand itu tempat studi yang menyenangkan begitu atau perguruan tingginya itu termasuk kelas dunia begitu? Jadi gini Pak Lim, kalau saya selama 20 tahun ini saya pelajari New Zealand ini mirip-mirip Kanada. Jadi dia ini bukan negara yang punya seperti top school seperti Harvard gitu, nggak punya. Tapi mereka juga nggak punya doggy school. Jadi mereka itu di average dan semuanya punya negeri. Jadi uang sekolahnya juga bagus dan untuk masuk di sana itu nggak gampang. Tapi begitu diterima pasti bisa lulus. Beda sama Amerika, Australia, gampang terima tapi karena mereka gampang terima susahnya lebih. Nggak tahu terserah kamu bisa keluar apa enggak seperti itu. Oh, ini sekolah negeri itu ya, bukan public school gitu ya? Public school itu negeri Pak Lim. Oh, public school negeri. Public school itu negeri. Jadi di New Zealand tuh hanya ada 8 uni, 8-8-nya public. Oh, punya negeri ya? Punya negeri. Swasta nggak ada? Swasta ada tapi dia tidak boleh pakai nama university. Pakai nama apa? Institute. Oh, begitu ya? Wah, saya baru mengerti juga. Nah, kenapa bisa tertarik dengan profesi ini sebagai konsultan gitu, pendidikan? Sebenarnya dulu cuma coba-coba Pak Lim. Waktu itu ada di iklan koran, butuh student consultant. Saya pikir ini apa ya, sudah saya coba-coba. Ternyata ya kita konseling. Jadi kayak kita guru BK gitu Pak Lim. Kita ngomong-ngomong sama student gitu, mereka mau jadi apa, terus senengnya pelajaran apa. Biasanya mereka senengnya tuh misalnya matematika, Inggris segala macam. Tapi dari situ lama-kelamaan mereka bisa cerita kehidupan pribadinya. Kemudian saya sekaligus dalam tanda kutip melayani ya Pak Lim. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang mereka curhat, oh papanya kayak gini, mamanya kayak gini. Terus saya bilang gini, kamu di sana jangan lupa ya bergereja. Kamu cari gereja yang mana kamu cocok karena Tuhan yang jaga. Karena kamu kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Tuhan yang jaga kamu. Saya bilang gitu. Dan banyak sekali pengalaman menarik sama anak-anak segitu itu. Nah, waktu berbincang-bincang gitu ya. Kan kadang kan anak dari awal itu kan dia sudah punya preferensi gitu ya. Mau di uni yang mana, lalu jurusan apa. Betul. Nah, waktu ngobrol-ngobrol kok rasanya, wah ini kok rasanya nggak tepat ya. Pernah diarahkan ke tempat lain nggak? Jelas, itu tugas saya memang. Jadi kadang ada satu anak datang gitu ya Pak Lim ya. Saya mau sekolah arsitek. Saya bilang kalau gitu saya minta portfolio. Dia bilang portfolio itu apa? Loh, hasil karyamu selama ini. Loh nggak ada. Loh gitu kok kamu mau sekolah arsitek, berarti kamu not into it, berarti kamu gak terlalu suka. Loh tapi aku mau jadi arsitek, tapi kamu gak tahu caranya gambar. Akhirnya saya arahkan ternyata hospitality, perhotelan. Dan akhirnya dia bersinar di bidang itu. 1 tahun kuliah sudah bisa cari uang, karena kalau hospitality itu ada magangnya Pak Lim. Nah, dia cari uang, dia bisa datangkan emaknya, mamanya datang ke New Zealand gitu.
Bahkan ada satu anak cewek mau teknik. Saya bilang, loh, nah, kamu teknik ini mau jadi apa? Mereka kadang nggak ngerti. Nah, papanya bilang, nah, saya cari orang kayak kamu gini loh. Saya bilang, kalau cewek, bukan saya ngelarang teknik, karena saya juga seorang teknik, saya teknik kimia. Tapi ada misalnya kita ada fase kita harus punya anak seperti itu. Kadang di teknik kimia di pabrik itu kita urusan sama industri solvent kimia yang mana nggak baik untuk perempuan. Saya bilang begitu. Jadi nah, apa kelebihan atau keuntungan dari kita sekolah ke luar negeri gitu? Kalau kita ngomong kelebihan, sebenarnya kalau di Indonesia juga sudah baik ya Pak Lim ya. Kualitas pendidikannya bagus juga. Seperti kalau UNER tuh peringkat 300 dunia, kurang lebih ya Pak Lim. Kemudian UI itu juga ratusan dunia, jadi itu sudah bagus. Tapi keuntungannya itu gini Pak Lim. Terutama saya ngomong New Zealand ya Pak Lim ya. Setelah kita kuliah, kita itu eligible untuk bekerja 3 tahun. Nggak bisa lebih lama gitu? Bisa kalau ada perusahaannya suka disponsori, boleh tambah 2 tahun lagi. Jadi intinya itu setelah kita kuliah, kita itu boleh bekerja praktek apa yang sudah kita pelajari. Hitung-hitungannya gini, pertama kita bayar dulu. Setelah itu kan kita dapat income. Hitungannya seperti itu. Plus kemudian yang kedua kita belajar mandiri, dan yang terpenting, paling terpenting itu networking paling. Waktu saya dulu sekolah di Australia, kalau saya lihat orang jalan itu ya Pak Lim ya, kalau orang Jepang, orang Hongkong jalan tuk gitu. Kalau Indonesia toleh kanan, toleh kiri, lihat burung. Sampai saya ini heran, orang ini kesusu ngapain? Semua ngejar train. Padahal lihat trennya ya nggak kira lari, base-nya nggak kira lari. Tapi saya ini toleh kanan, toleh kiri. Terus itu Anda atau memang secara umum orang dari Indonesia? Kayaknya gitu semua Pak Lim yang Indonesia ini. Terus kalau di lift tuh ngomong-ngomong bahasa Jawa, duh rambutku brodol dek ini wis ngono kesuwen. Jadi kita ngomong-ngomong lucu. Terus saya lihat gerakannya, saya perhatikan memang betul. Alon-alon Pak Lim. Tapi kalau orang Jepang, apalagi orang Cina, waduh. Gak pakai ampun, jalan itu lurus, tuk. Dari situ terus saya belajar, oh harus begini ya. Terus gak boleh bohong. Saya pernah bohong 1 kali ketangkep sama orang bule, waduh saya malunya minta ampun. Padahal itu bohong kecil. Hanya karena saya ditanyai, kamu kok gak sekolah? Saya bilang saya sakit, padahal saya ngantuk paling. Habis gitu saya ketahuan, saya dimomeli 1 malam tuh sama si bule itu, saya masih ingat. Dari situ saya belajar, oh orang luar negeri itu enggak boleh seperti ini. Enggak. Jadi sejak itu saya belajar punctual. Jadi kalau janji sama saya mesti on time atau in time. Kemudian saya belajar disiplin, belajar cepat, tak gitu paling. Itu yang paling penting sih kalau menurut saya, sama networking. Oh, gitu ya. Gitu. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan seorang anak itu ya yang ingin studi ke luar negeri itu? Nah jadi gini Pak Lim, sekarang ini kan eranya sudah bebas, internet segala macam. Sekarang ini banyak juga beasiswa Pak Lim. Nanti kapan saya terangkan lebih detail ya Pak Lim ya. Intinya yang harus dipersiapkan anak itu adalah bahasa Inggrisnya dulu. Mau beasiswa bayar sendiri itu bahasa Inggris dulu. Ada batasan untuk masuk S1 itu biasanya pakai IELTS atau TOEFL, tergantung negara. Kalau Commonwealth biasanya pakai IELTS. Commonwealth itu seperti New Zealand, Kanada, Australia. Nah, kalau TOEFL itu Amerika. Nah, gitu. Kemudian setelah itu raport. Nah, kalau dulu sekolah di Indonesia ini tidak terlalu diakui. Jadi begitu lulus SMA, seperti SMA katakanlah Gloria, Saint Louis, Petra, mereka harus melalui yang disebut foundation. Foundation itu pra-university. Tapi sekarang saya nggak mau. Itu lama itu foundationnya lama? Kurang lebih 1 tahun. Makanya kan sulit eman toh Pak Lim. Jadi saya orang pertama yang memprakarsai untuk New Zealand tanpa foundation. Karena New Zealand itu sampai year 13 Pak Lim. Kita Indonesia kan year 12. Saya nggak mau. Saya bilang ini dari top school. Saya bilang gitu. Jadi saya mau murid saya mencoba tanpa foundation dan berhasil. Sejak saat itu saya selalu ngomong without foundation. Jadi saya nggak mau put myself as an agent. Kalau agent lebih baik kamu lebih lama gitu ya. Kita kan dapatnya double Pak Lim. Wah buka rahasia dia. Tapi kalau saya enggak,
Karena rata-rata student saya juga jemaat sini Pak Lim. Jadi saya bilang sama mamanya, kalau anakmu pinter dan ready to go, without foundation we go straight to year 1. Karena kalau year 1 itu satu kelas bisa isi 300 orang. Nah kadang anak kan kaget, keder. Iya kayak kuliah umum. Nah kayak kuliah umum. Nah tapi kalau foundation tuh 25 anak, 35 anak. Jadi ready dulu, baru langsung ke uni. Ada nggak anak yang sudah Anda rekomendasi keluar dari sekolah gitu ya, sudah diterima, sampai sana dia mengalami kesulitan? Banyak Pak Lim. Saya total ngirim tuh kurang lebih mungkin 500 anak lebih. Kadang kenapa bisa seperti itu tuh orang tuanya ya Pak Lim. Maksudnya apa itu? Biasanya gini, Yurika, saya mau anak saya masuk Monash. Monash itu top 8-nya Australia. Saya bilang, iya AI saya lihat dulu ya rapotnya. Saya bilang gitu. Terus rapotnya saya lihat Doremi Pak Lim. Saya bilang, aduh AI jangan, masukkan Swinburne aja. Saya bilang gitu. Itu misalnya kayak, jangan UNER AI, WMI gitu. Terus dia bilang, nggak mau. Karena saya tahu dia orang top di Surabaya. Saya mau Monash. Namanya Australia, bisa masuk, pokoknya punya uang. Ya masuk Pak Lim. Habis masuk ngulang terus, struggle. Ngulang terus, fail. Akhirnya drop out dari foundation, padahal itu cuma foundation. Drop out, pindahlah ke foundation yang saya suruh tadi pertama. Ya berhasil, tapi ya mepet, nilainya 6 pas. Ya akhirnya itu kayak tersendat-sendat itu karena ulah. Kadang-kadang ulah. Lah itu mempengaruhi mental anak nggak gitu? Oh iya jelas. Jadi ada satu anak itu lucu, dia bilang gini, aku mau ngambil communication. Mamanya ngotot harus ngambil bisnis. Akhirnya nggak lulus Pak Lim. Sampai 7 tahun. Apa itu bisnisnya? Bisnisnya nggak lulus padahal kurang 1 subjek. Saya bilang, aduh Ndre, kalau gini caranya repot. Akhirnya ngambil online, saya duduk di sebelahnya, kuliah bareng-bareng, kerjakan tugas bareng-bareng, akhirnya lulus. Nah, bukan Anda yang ngisiin? Bukan Pak Lim, kan dosa Pak Lim. Jadi saya bilang, ayo kita sama-sama belajar, saya guru lesmu, walaupun saya nggak ngerti Pak Lim. Tapi akhirnya lulus, bahkan sekarang sudah sudah merit punya, tapi mempengaruhi karir sangat. Kan dia jadi tertunda Pak Lim. Iya. Terlalu lama. Biaya rata-rata gitu ya kalau boleh average gitu ya average, Pak. Itu perlu disiapkan berapa itu 1 tahun? Kalau New Zealand gitu ya Pak Lim ya. Kalau uni, kita masuk uni kurang lebih sekarang 30 sampai 40 ribu. Kurang lebih sekarang dolarnya turun sekali nih, lagi 8 ribu lebih. Oh, dolarnya New Zealand. 30 ribu. 30 sampai 40 ribu per tahun, tergantung jurusan. Berarti sekitar kurang 400 juta. 300 sampai 400 juta kali 3 tahun. Kalau New Zealand, Australia, UK itu 3 tahun S1-nya. Kalau Indonesia ini ikut Amerika 4 tahun. Berarti nggak murah juga ya? Ya standar Pak Lim. Kalau Australia 40 ribu minimal kali cemban. Dia tahu kan dolarnya tinggi. Kali 3. Sekarang juga nggak sampai ceban Australia. Ya turun. Terus sejak Queen meninggal ini semua Commonwealth turun. Kemudian ini biaya hidupnya Australia minimal 2.500 per bulan. Loh, 40 ribu itu belum termasuk biaya hidup. Biaya hidup, living cost-nya belum. Gitu. Kalau New Zealand biaya hidup paling 1.500. 1.500 berarti cap gotiau gitu ya? Iya, 1 bulan. 1 bulan itu ya? Ya nggak mahal-mahal ya? Iya, kalau Singapura lebih murah lagi. Kok bisa? Singapura memang 4 tahun, tapi itu kalau kita bisa masuk negeri, NTU, NUS, SMU gitu. Tergantung Pak, banyak sekali variasinya, tapi Singapura rata-rata lebih murah. Kalau anak itu ya, dia berprestasi lah, katakanlah di Indonesia, lalu dia punya mimpi untuk sekolah di sekolah A atau B tertentu. Itu bisa dibantu nggak kayak gitu? Iya bisa. Biasanya saya bantu. Memang saya biasanya tanya dulu. Katakanlah dia tes itu ya. IELTS atau TOEFL. Tapi mepet katakanlah. Bisa diewangi nggak kayak gitu? Misalnya dia minta 550 TOEFL, dia punya cuma terus 30 misalnya. Terus 20-nya ikut? Nggak bisa diewangi kayak gitu? Ya nggak bisa Pak Lim. Ya itu ada yang minta gitu loh Pak Lim, orang tua itu. Yurika, kan semua kamu yang stempel, bu kamu ganti nilai angkanya.
Astaga, dalam hati saya takut saya masuk penjara. Oh, jadi nggak bisa ya? Nggak bisa Pak Lim. Oh. Tapi kalau misalnya anak itu pinter, kemudian Dia misalnya pinter, mungkin hanya bahasanya mungkin agak tetap agak nggak pelan bisa, Pak Lim. sedikit. Tapi kalau misalnya eksaknya matnya api, fisikanya api, kimianya api, biologinya api, 9 misalnya nggak dia ulangi. Nggak bisa Pak Lim. Karena nanti kalau Inggrisnya nggak pas sampai sana dia juga struggle. Itu yang penting Inggris sama mat. Cuman 2 itu aja yang dilihat. Kadang-kadang kan begini, kita sudah tiba di satu daerah gitu ya. Sebenarnya kita awalnya nggak bisa. Lama-lama bisa. Bisa. Kayak saya kan lama-lama ngomong Jawa Surabaya itu Pinter, iya. Saya juga pinter ngomong mau mere Pak Lim, betul, iya. Nah, padahal nggak punya latar belakang belajar bahasa Jawa. Tapi karena suwe nang Surabaya orang bilang. Iya. Nah, saiki kan ngerasani wong pakai bahasa Jawa iso. Tapi ini nggak bisa Pak Lim, karena itu ujiannya langsung dari sana itu ke anaknya. Oh, tak pikir bisa gitu ya? Yang saya bisa itu saya ganti rapotnya. Waduh. Habis gitu saya masuk penjara Pak Lim. Nah, cara mendapatkan beasiswa itu gimana caranya? Oh, ini menarik ya Pak Lim ya. Jadi gini, sebenarnya kalau Singapura itu beasiswanya itu barusan murid saya juga jemaat sini juga dapat ya. Kalau masuk Nanyang, NTU, SMU, NUS itu biasanya ada seleksi paling. Seleksi itu biasanya yang dapat seleksi anak-anak Gloria, dapat, anak Petra, anak Sinlui dapat. Nah, nanti itu dilihat nilainya. Gitu? Nilainya. Bukan karena misalnya orang ini pintar tapi secara apa ya sosial ekonomi agak sulit lalu dikasih. Enggak, dari nilai Pak Lim. Enggak peduli kamu orang kaya enggak kaya gitu. Iya, enggak peduli. Kayak gitu banyak Pak Lim, banyak yang mau Pak Lim. Jadi itu dilihat nilainya. Itu diikat enggak bisa gitu? Diikat sama Singapura. Diikat. Kalau New Zealand diikat enggak? Dapat beasiswa. Kalau New Zealand gini, yang paling menarik ini New Zealand, dia kepingin Indonesia ini maju, terutama Indonesia Timur. Sehingga dia tiap tahun mengeluarkan beasiswa kurang lebih 50 anak untuk berangkat ke New Zealand sekolah. Itu diikatnya harus pulang Indonesia, memajukan Indonesia. Itu namanya NZ8. Nah itu kalau kita punya KTP Indonesia Timur, misalnya kita Papua, cepet pasti dapat. Saya ngirim dari Papua ada 2 orang. Oh gitu ya. Nah di New Zealand ada sekolah teologi enggak? Ada Pak Lim. Saya hampir memberangkatkan pendeta Yarman itu untuk S3 teologi ya. Oh ada ya? Ada Pak Lim. Dan dapat beasiswa juga? Kalau S3 di New Zealand semua beasiswa. Oh gitu ya. Semua. Jadi cuman bayar 1 tahun 2.500. Berarti kurang lebih 20 juta. Itu anggap beasiswa. Karena kita itu kalau PhD, S3 itu namanya level 10 itu sudah paling top di New Zealand. Dia sangat mengencourage orang-orang pinter untuk berangkat ke sana. Gitu. Asal kita dapat profesor. Saya bayangkan begini, waktu anak itu berangkat kadang-kadang dia kan tidak terlalu tahu gitu loh tentang sekolah atau lingkungan kampus itu gimana, betul. Dan dia mungkin hanya dapat ya cerita atau mungkin searching di internet gitu loh. Tapi realnya dia nggak terlalu tahu gitu. Oh betul. Nah sampai sana yang dia bayangkan lain. Ya apa itu? Homesick Pak Lim. Itu sudah saya alami berkali-kali, terutama New Zealand. Kalau Australia nggak ada yang homesick Pak Lim. Kenapa? Begitu datang mereka seneng, happy Pak Lim. Karena kotanya gede, ramai gitu ya? Makanannya enak, semuanya enak. Tapi kalau New Zealand itu kayak kita ke Nganjuk tapi versi bule, nggak ada apa-apa Pak Lim, sepi. Jadi pertama datang biasanya homesick. Lucunya itu anak murid saya ini, anaknya Lausahani. Kok Sidoarjo ini? Sidoarjo versi bule. Sidoarjo ramai itu saya. Sekarang rame, dulu kan nggak rame Pak Lim. Dulu kan sepi. Habis gitu saya ketawa, masa sih sepi gitu? Terus mereka datang, iya sepi. Terus saya datang sana, iya sungguhan sepi. Ternyata memang sepi. Penduduknya Surabaya nih 4,5 juta jiwa. Iya, kurang lebih. Iya tahu Surabaya. Itu satu negara 4,4 juta jiwa. Berarti kan kurang lebih penduduknya Singapura tuh ya. Singapura kan 3 juta lebih. Ini 4,5 tapi kan gedenya sak Jepang sama sak Sumatera. Jadi iya. Sepi toh Pak Lim. Sepi sekali. Iya. Justru karena sepi
kesempatan sekolah kan lebih besar tuh Justru peluangnya. itu makanya saya seneng ngirim anak ke sana karena nggak ada entertainment, nggak banyak. Kalau di Australia ada kasino, club, pub itu sepanjang jalan. Tapi kalau di New Zealand nggak ada. Nah, bagaimana saya ngatasi anak-anak yang homesick? Saya bilang selalu, saya bilang cari gereja. Saya bilang begitu. Mereka nurut. Yang lucu yang Tasya yang anaknya gereja sini juga. Loh saya kesepian dan saya kepingin gereja kayak Gloria. Nggak ada, semua gerejanya bule. Apalagi dia paling bawah itu deketnya Kutub Selatan. Akhirnya dia online punya Gloria cukup menghibur dia bilang. Nah, selain itu saya bilang gini, kan di sana boleh kerja Pak Lim 20 jam per minggu. Saya bilang kerja. Lucu murid saya ada yang kerja tukang kebun di tetangga-tetangga, hasilnya dapat cepek tiaw Pak Lim. 3 bulan dapat cepek tiaw. 3 bulan dapat Cuman cepet tiaw. motong rumput-rumput tetangga itu. Tenan. Pak Lim mau. Ya, nanti ajak Evan. Jadi itu murid saya itu saya encourage semua. Kalau kamu nggak repot, kerja. Jadi yang ada yang satu potong-potong rumput, ada yang satu tuh gambar. Per jamnya itu dia dapat $45 per jam. Ada yang bikin web per jamnya $26. Macam-macam murid saya Pak Lim. Anak-anak yang dikirimkan karakternya kan macam-macam tuh. Betul, ada yang bibit unggul. Ya enggak, yang selain bibit unggul anaknya itu artinya itu di ngomongi itu bisa dipercaya lah. Tapi kan ada anak yang dikirim gitu ya. Jadi mamanya telepon atau keluarga telepon dia bilang iyo bagus. Padahal enggak. jeblok. Banyak paling. Ya, banyak. Ya itu gimana cara Jadi gini, kontrolnya itu? Puji Tuhan, mereka itu sama saya percaya. Nah, sama mama sama mamanya kan enggak nurut. Sama saya nurut. Saya bilang, "Kamu ya apa nilai?" "Lah, cek sembuh, tak pulang aja." "Kok pulang ya apa tuh?" Nangis-nangis. Kadang pamit saya tapi enggak pamit mamanya. Jadi pulang ke Indonesia tanpa orang tuanya tahu. Kadang-kadang seperti itu. Loh, orang tua enggak kaget? Loh, enggak pulang rumahnya, paling mending kalau pulang rumahnya. Pulang kemana? Temennya. Kan anak-anak itu pokoknya saya itu makan asam garam banyak. Balik ke Surabaya enggak, balik ke rumah kan ketahuan dong, masa enggak ketahuan? Enggak, tahu dari mana? Loh itu kan pasti temannya kan cerita. Aku ketemu. Oh, kan pinter Pak Lim anak sekarang. Enggak. Jadi untungnya kan kalau saya ini cukup cerdik dan saya menampung semua. Kadang mereka nangis, saya dengarkan. Jadi intinya kalau enggak nurut saya bilang, kalau kamu enggak mau ini, kamu pulang cepet sekolah di Petra. Enggak. Kadang mogok makan kayak gitu-gitu. Tapi saya temenin. Dan puji Tuhan sekarang saya boleh bangga bilang murid-murid saya berhasil Pak Lim. Oh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ada satu Pak Lim lucu. Dia itu umur 30, belum punya kerjaan tetap. 35. Ditolak visanya New Zealand oleh agent lain. Terus mamanya ketemu saya. Saya bilang, "Saya cobakan ya, C, anaknya." Itu 35 itu kuliah apa kerja? Kuliah di sini cuma 1 semester. Habis gitu nothing to do, tiap hari cuma main catur sama tukang becak. Nah, itu terus usia 35. Terus mamanya buat ketemu saya, "Tolong Yurika, dengar kamu pinter kalau New Zealand." Saya coba ya. Saya bilang, "Oh ini salah agentnya." Saya bilang, "Ayo kasih transkrip yang dari Petra cuma 1 semester itu." Wah itu 10 tahun yang lalu, gak apa-apa. Bayar ke Petra, dapat. Saya ajukan visa lagi, saya apply-kan namanya graduate diploma. Itu di bawah S1, ya kurang lebih kayak S1 begitu, tapi itu cuma diploma. Puji Tuhan berhasil. Terus Pak Lim tahu, akhirnya dia main catur di sana, selalu menang. Setiap menang dia dapat gopek $500. Terus dia bilang gini, "Cih gendeng, bule-bule ki kalah pinter ambek tukang becak." Dia bilang, "Tukang becak itu pinter-pinter." Pak Lim tahu dia juara 11 New Zealand. Dia bilang kalau saya dapat main 1 round lagi dan saya menang, saya 10 besar saya jadi atlet nasional. Berarti sekarang dia enggak sekolah sudah main catur tok gitu. Enggak, main catur sama sekarang kerja. Sekolah cuma 1 tahun dan sekarang sudah punya mobil. Oh, tinggal di New Zealand. Sudah residennya baru keluar kemarin, mamanya ngajak makan. Oh. Jadi ini padahal usia 35 baru berangkat. Orang sana enggak guyu gitu.
Loh, Lu umur piro rek? enggak, paling ada yang 40. Cuman visanya sulit keluar kan gitu. Cuman intinya murid si Agnes, anaknya Cik Margaret itu jadi guru dance. Masuk televisi bolak-balik. Guru dance. Loh, dia kuliah apa? Dia kuliahnya desain. Tapi dia bilang dia hobi dance. Namanya dance apa gitu loh Pak Lim. Kalau kenapa dia nggak kuliah dance aja? Gak tahu. Jadi saya senangnya itu murid-murid saya itu jadi ikan besar di kolam kecil. Kalau Australia kan negara besar, kita nggak bisa kempit. Orang Cinanya aja sudah pinter-pinter. Ya. Gitu paling. Lalu kan di di dalam sekolah itu kan pemerintah juga ada program LPDP itu. LPDP itu dari Indonesia. Itu apa? Untuk sekolah Untuk beasiswa mereka-mereka yang mau S2 di luar negeri atau S3 gitu ya. Kalau S2 atau S3. Indonesia yang biayai. Indonesia yang biaya itu harus pulang ke Harus Indonesia. Jadi itu LPDP. pegawai negeri gitu ya. Betul. Kamu punya jalur itu juga? Iya. Saya barusan kapan hari juga nguruskan orang LPDP. Oh, berarti Cuma LPDP-nya dia harus apply sendiri. Biasanya yang dapat LPDP itu Pak yang mereka-mereka yang dosen gitu ya, terus dapat LPDP mereka. Kalau sudah ada LPDP-nya, tinggal ke saya carikan sekolahnya, beres sudah. Semua dibayar Indonesia. itu nggak ada jurusan tertentu gitu Nggak ada. Karena negara ada kebutuhan tertentu sehingga yang dia biaya itu hanya jurusan ini toh. Kamu nggak bisa milih jurusan lain. Kalau dari Indonesia setahu saya ini LPDP luas kok Pak. Sangat luas ya. Dan terakhir kuotanya ditambahin sama pemerintah Indonesia. Kalau dari New Zealand sendiri NZ 8 itu. Ya. Kalau Australia namanya Aus 8. Ya. Kalau ke New Zealand selama ini ya, Anda kan sudah kirim cukup banyak juga di beberapa negara. Ada nggak ngambil sekolah kedokteran gitu? Belum pernah ada yang keterima Pak. Karena cuman begini. Kenapa? Hanya 5 seat untuk seluruh dunia. Jadi dia hanya terima domestik. Itu yang di New Zealand? New Zealand. Kalau Australia Berapa seat? banyak. Jadi kalau top uninya seperti kita ngomong Melu ya sedikit. Tapi kan nggak semua masuk Melu. Bisa masuk yang agak gampang. Kayak di sini kan nggak semua masuk UNER bisa ke WK. Bisa ke Hang Tuah. Ya sama. Australia ada seperti itu. New Zealand nggak ada. New Zealand hanya ada Auckland Uni dan Otago Uni. Dan itu cuma 5 seat untuk seluruh dunia. Oh, jadi saingannya aja yang Saingannya ketat dan melewati 3 tes paling. Untuk kedokteran, untuk medicine. Jadi 1 tahun pertama itu nanti dites pelajarannya bagus apa enggak, interview juga psikologinya dites. Jadi sulit sekali. Sementara ini belum ada orang Indonesia yang sekolah kedokteran di New Zealand. Ada 1 tuh dan itu warga negara New Zealand. Tapi itu orang Indonesia. Yang lewat Anda belum pernah ada ya? Gak ada, paling sulit. Hampir tahun 1. Depan mungkin ada 1 loh. Siapa Pak Lim? Evan katanya. jadi ada 1 itu murid saya pinter, akhirnya dia nggak lolos di psikologi tesnya. Akhirnya dia ngambil fisioterapi. Sekarang kerja di rumah sakit di sana. Memang anaknya pintar. Jadi mereka kerja sekolah di sana ya? Kalau nggak mau pulang, nge-apply jadi PR atau jadi citizen di sana sulit nggak? Sebenarnya cukup sulit, tapi dibanding Australia dia jauh lebih possible, bukan lebih gampang tapi possible. Cuman berkat COVID, New Zealand kan terkunci karena mereka agak-agak bebas COVID kan gitu ya. Jadi yang di dalam nggak boleh pulang tapi kan nggak boleh balik. Yang di luar mau masuk nggak bisa. Jadi yang di dalam ditawari residen. Jadi ini semua murid saya dapat sudah. Semua dapat ini. Jadi dari residen jadi citizen lama? 2 tahun. 2 tahun ya. Setelah residen 2 tahun tinggal di New Zealand jadi permanent resident. Habis permanent resident nanti terserah, itu sudah berlaku seumur hidup. Misalnya mau jadi citizen boleh, nggak mau nggak apa-apa. Oh, gitu. Kalau citizen berarti kita melepas paspor Indonesia kita. Kalau kita mau dia bukan mengakui dua. Mereka mengakui 2, Indonesia yang nggak ngakui 2. Jadi kita tetap pegang Indonesia sama PR New Zealand gitu. Ya. Karena kalau PR kan enak paling punya anak ditanggung negara. Di sana kan misalnya ada studi kayak katakanlah make up artis gitu ya. Ya ada. Padahal kan di Indonesia kan dianggap kayak kursus-kursus gitu ya. Orang sudah bisa lebih pintar lagi. Sana juga
kayak gitu-gitu tuh masuk college Pak Lim. Enggak. Oh, itu bukan uni gitu? Bukan. Uni enggak ada. Jadi dia kayak gitu-gitu masuk ke institut atau masuk ke politeknik kita bilangnya. Oh gitu. Oh bukan kayak orang ada katakanlah S1-nya gitu ya? Enggak ada Pak Lim. Enggak, karena ya? kalau gitu-gitu tuh diploma sudah cukup. Ya. Karena di Indonesia kan yang begini ini kan kayak kursus les-lesan sembarang tempat ada. Ya. Ini canggih-canggih. Ini enggak sembarang tempat Pak Lim. Ada polinya, politeknya. Khusus untuk nail art itu semua ada. Dan lucunya Pak Lim, saya waktu kunjungan ke sana, kalau kita praktek salon apa, itu ada manekinnya. Jadi kita mijetin manekinnya, terus bisa teriak-teriak, oh sakit, it's hurt. Kita bisa lucu. Jadi kita kalau sekolah suster juga gitu, pasiennya itu manekinnya bisa ngomong. Yang ngomong operatornya kayak Evannya gini loh ngomong. I got stomachache. Begitu terus kita jadi nursing bagaimana gitu. Nah sekarang kan sudah pandemi ini kan sudah boleh bilang selesai lah ya. Sudah buka ya. Studi online masih ada nggak? Sudah nggak boleh. Nggak boleh ya? Sudah nggak boleh. Kan di Indonesia katakanlah ada universitas terbuka, UT itu kan. Pernah dengar nggak? Tahu. Nah itu kan dari dulu kan. Begitu. Ya sekolahnya memang online toh. Di New Zealand ada nggak sekolah online? Nggak boleh, harus datang. Oh nggak ada yang namanya universitas terbuka kayak model Indonesia gitu ya? Nggak ada Pak Lim, nggak ada. Setahu saya nggak ada sih. Jadi kita di Indonesia kita nge-apply sekolah dari sana jadi mahasiswanya, tapi kita tetap ya kuliahnya ya. Itu boleh pas pandemi kemarin dan jurusan tertentu, bisnis talk. Kalau jurusan yang engineering ya nggak bisa paling harus datang. Jadi murid-murid saya kemarin pandemi online, sekarang sudah waktunya mereka urus visa untuk ke sana. Oh jadi sana nggak ada ya? Berarti nggak Indonesia ada. Lebih maju loh ya, ada ya UT gitu ya? Kelihatannya lebih maju 10 tahun paling. Jauh. UT waktu saya SMA lulus sudah puluhan tahun makanya nggak ada paling. Mungkin. Singapura juga nggak boleh, sudah semua harus onsite. Onsite ya, nggak ada yang online nggak ada. Gitu ya? Oh. Nggak ada hibrid, nggak ada sudah. Ya. Nah kalau misalnya gitu ya dari pengalaman Yurike ya itu ya, di New Zealand itu jurusan favorit itu apa sih? Karena mengingat budayanya dan tempatnya dan alamnya, yang favorit sebenarnya itu agriculture, agribisnis, farming itu paling forestry itu paling diminati. Tapi murid-murid saya enggak, malah murid-murid saya itu ada yang agriculture, ada yang ngambil aquamarine, perikanan, ada. Jadi kalau murid-murid saya sih campur ya paling, ada yang desain, ada yang bisnis. Biasanya kan kita arahkan gini loh, karena di negara ini favoritnya ini, ayo ambil ini ya, peluang kamu lebih besar atau apa dan seterusnya lah gitu ya. Saya biasanya arahkan kalau misalnya saya lihat rapotnya memang mumpuni gitu, saya bilang kamu mau nggak engineering, karena engineering itu masuk green list untuk dapat PR cepat. Mereka kalau mau ya saya arahkan, kalau nggak mau nilainya pas-pas gitu, pas-pasan, terus maunya yang simple ya sudahlah ambil bisnis paling gampang atau perhotelan gitu. Tapi bukan berarti anak-anak perhotelan atau bisnis itu nilainya yang jelek-jelek, bukan loh paling. Ada memang benar memang mereka keen di hospitality ya bagus. Ya. Selain itu ya dari pengalaman ya, selain persiapan katakanlah ya bahasa mumpuni, rapot, lalu prestasi, lalu keuangan juga mendukung. Ada nggak hal yang lain sebenarnya yang jauh lebih baik anak ini dipersiapkan? Yaitu mental ya Pak. Gitu. Mental terutama itu kedekatan sama keluarga dan orang tua Pak Lim. Karena saya sudah geletik ini 20 tahun jujur ya Pak Lim. Saya tahu ini anak ini straight atau enggak. Aduh, straight ini maksudnya begini. Normal apa enggak gitu. Saya bisa sense, jadi intinya begini, di sini kelihatannya api enggak apa-apa gitu ya, sampai sana saya tahu sudah itu orang tuanya enggak tahu, saya tahu. Jadi kadang mereka ngomong sama saya cuman ngelus dodol, saya bingung mau ngomong apa, saya bilang gini, kamu nggak bisa maksudnya saya arahkan begitu, saya bilang nggak bisa aja ya, this is me gitu, saya bilang ya sudah. Nah ini kan banyak harapan orang tua ketika sekolah kan gitu ya, dia kan kadang-kadang orang tua itu kan tidak sebagian hanya nurut
anaknya. Kemauan anak. Sebenarnya dia tidak terlalu tahu. Anak ini sebenarnya nggak cocok kalau sekolah ke sana atau berpisah dari ada orang tua yang mengawasi gitu ya. Sehingga kan dalam kasus tertentu kita dengar kan ya. Sampai sana anaknya malah nggak karu-karuan. Iya itu. Biasanya saya ngomong Pak Lim. Saya ngomong di depan. Biasanya saya makanya saya bilang saya ini bukan agent tapi saya lebih ke konsultan. Jadi saya ngomong, saya bilang gak usah diberangkat lah. Karena sudah kelihatan gejala nggak baik. Saya bilang, wah kok Yurika? Gak usah lah wis kawekno ae. Saya bilang gitu. Kadang-kadang saya bilang gitu, apalagi nilainya do re mi. Saya bilang gak usah beli no ruko ae wangi. Saya bilang gitu. Kadang-kadang saya bilang, saya tahu anak ini kayak gimana saya tahu. Terus saya bilang sama mamanya. Saya ngomong hati-hati ini kayak gini ya. Iya Yurika karena dari kecil dibully. Ada yang gitu, ada yang papanya terlalu keras, ada paling. Sehingga saya bilang ya ini harus hati-hati. Maksudnya gimana sebelum berangkat tuh mentalnya, imannya harus kuat di dalam Tuhan. Karena sampai sana itu lu mau apa aja bebas tuh. Kalau di sini kan masih grogi. Pas ketok ini, pas ketok itu. Nah di sana kan nggak ada ketok karena nggak ada yang ngawasi juga lah ya, keluarga juga ya. Jadi mental tuh penting ya Pak Lim. Kadang anak yang kelihatannya kayak kis mantep pasti nggak apa-apa, malah jatuh. Tapi yang kadang-kadang kelihatannya nggak meyakinkan malah nggak apa-apa. Jadi ya itu peranan keluarga orang tua mempersiapkan mental anak sangat penting. Gitu. Oke terakhir, kalau sekarang ada anak yang mau studi, nah kira-kira kiat atau nasihat apa yang kamu berikan kepada mereka atau kepada orang tua si calon siswa itu? Pertama, nabung yang banyak orang tuanya, gitu. Ya jelas ya Pak Lim ya. Tapi yang penting bagi anaknya tuh persiapkan nilainya. Terutama nilai-nilai yang mereka lihat tuh Inggris, matematika. Nah, kalau dulu sekarang kan nggak ada IPA IPS. Dulu kan ada IPA IPS. Kalau IPA ya dilihat fisika, biologi, kimia. Kalau IPS dilihat yang geografi gitu-gitu. Nah kalau nilai bagus itu kita masih gampang misalnya kayak skip foundation seperti itu. Atau kita minta partial scholarship. Apalagi pandemi gini saya minta biasanya. Bisa ya? Bisa dapat potongan 10.000, kadang 20.000 saya minta. Hanya tahun pertama. Nanti tahun kedua bisa minta lagi kalau anaknya nunjukkan prestasinya bagus. Gitu. Jadi itu bisa diminta paling. Nah itu kiatnya sih itu. Jadi intinya belajar yang bagus, mental yang kuat, deket Tuhan dulu lah. Itu yang terpenting. Terus sama ya itu sampai sana harus kuat mental ya Pak Lim karena di sana cuaca juga lain, makanan lain itu pasti homesick. Ya. Itu sih. Nah dari sekian banyak ya, ketika mereka selesai studi pulang, itu mereka berkarir sesuai dengan studinya atau enggak itu? Rata-rata kalau yang saya berangkatkan ya sesuai. Oh ya puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan. Kadang-kadang kan ada anak sekolahnya A melenceng. Ya. Nanti yang dikerjakan Z. Karena anak sekarang ini sudah kelas 11 tuh masih nggak tahu what to do. Jadi waktu kelas 12 juga keteteran. Wah sembarang wis koncoku bisnis saya. Ya kan ikut temannya divisiin ya. Nanti podo bareng nih enak. Jadi gini. Lucu nanti tiap angkatan itu saya tahu nih osome manajemen. Nanti kadang dulu ada namanya aktuaria. Aktuaria hitung-hitung lah ya. Terus ada lagi osomini sekarang supply chain. Nah nanti ada usum-usuman itu paling. Jadi intinya kalau saya telaten ya saya arahkan. Tapi kadang saya arahkan orang tuanya nggak setuju. Ya itu kan. Banyak faktor paling. Oke, terima kasih Yurika, ini sangat memberkati gitu ya. Iya, terima kasih. Kira-kira harapan tentunya bisa menolong anak atau orang tua yang ingin sekolahkan anaknya ke luar negeri lah ya. Iya Pak. Terima kasih. Kita doa ya. Iya Pak Lim. Ya, oke. Bapak Surgawi, terima kasih untuk perbincangan kami dengan Ibu Yurika ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami bincangkan ini boleh memberikan wawasan, pemahaman bagi banyak anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk studi ke luar negeri maupun bagi keluarga orang tua mereka masing-masing. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah ini sungguh boleh memberkati sehingga kami yang ada yang rindu anak sekolah ini boleh sejauh sedini mungkin ya Tuhan mempersiapkan dengan sangat baik. Sehingga ketika nanti mereka melangkah studi, mereka tahu bagaimana harus melakukannya dan dapat menyelesaikan juga tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, berkatilah akan Yurika sebagai
konsultan pendidikan yang digeluti hingga hari ini ya Tuhan, supaya melalui pelayanannya makin banyak orang, anak-anak yang terfasilitasi juga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudaraku yang telah mengikuti dengan setia akan podcast Bukti Buka Hati gitu ya. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Yurika Sugiono. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasi sehingga kita bisa mengikuti episode demi episode daripada podcast Bukti Buka Hati. Kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.